Di sebuah gang sempit yang remang-remang di Jakarta, berdiri sebuah warung sate sederhana bernama Sate Pak Rudi. Warung ini tak terlalu besar, hanya memiliki beberapa meja kayu dengan lampu temaram yang menggantung di atasnya. Aroma sate yang terbakar di atas bara api menyebar ke udara, menarik pelanggan dari berbagai penjuru. Tak ada yang menyangka bahwa pria parubaya yang berdiri di balik panggangan itu menyimpan masa lalu yang lebih panas dari bara yang membakar satenya. Dengan tangan yang cekatan, ia membolak-balik tusukan daging, sementara matanya yang tajam sesekali memerhatikan jalanan di depan warung. Pak Rudi dikenal sebagai pria yang ramah. Setiap pelanggan yang datang selalu disambut dengan senyum hangat dan sapaan bersahabat. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal, dan tak ada yang peduli. Yang mereka tahu, sate buatannya adalah salah satu yang terbaik di kawasan itu. Meski warungnya kecil, pelanggan selalu datang silih berganti, dari pekerja kantoran yang mampir setelah pulang kerja hingga pemuda-pemuda yang nongkrong di pinggir jalan. Malam itu, suasana warung cukup ramai, hingga satu kelompok orang datang dan mengubah atmosfer seketika. 5 pria berjaket kulit hitam masuk dengan langkah berat. Salah satunya, seorang pemuda bertubuh tegap dengan luka bekas sayatan di pipinya, duduk dengan santai di bangku paling depan. Ia menaruh kaki di atas meja dan tersenyum miring, matanya menatap Pak Rudi dengan penuh ejekan. "Warung lo rame juga ya, Pak Tua," katanya, suaranya kasar dan penuh kesombongan. "Sayang sekali, di daerah ini gak ada bisnis yang bisa jalan tanpa izin dari kami, paham?" Pak Rudi tetap diam, hanya melanjutkan pekerjaannya tanpa menanggapi. Namun, di balik ketenangan itu, matanya mengamati dengan cermat. Ia tahu betul jenis orang seperti ini, preman jalanan yang mencari mangsa lemah untuk diperas. Pria dengan luka di pipi itu dikenal dengan nama Tony, salah satu anggota geng Anak Kobra, yang baru-baru ini menguasai daerah sekitar. Mereka sering meminta uang keamanan dari pedagang kecil dengan ancaman kekerasan. Namun, Pak Rudi tidak seperti pedagang lainnya. Tony melirik sekeliling warung, lalu tertawa kecil. "Gimana kalau mulai besok lo setor 30% dari penghasilan lo ke kami? Anggap aja itu biaya jaga-jaga biar warung lo aman." Ia mengambil salah satu tusuk sate dari piring pelanggan di sebelahnya, menggigitnya dengan santai. "Enak juga nih," tambahnya, sambil mengunyah dengan mulut terbuka. Pak Rudi akhirnya menatapnya. Matanya yang biasanya hangat kini terasa lebih dingin, seperti kilatan baja yang tersembunyi di balik senyuman ramah. Ia menghapus tangannya dengan kain lap sebelum berbicara. "Saya cuma jualan sate, nak. Kalau gak niat makan, lebih baik pergi," katanya dengan nada datar, tapi tegas. Seisi warung terdiam. Beberapa pelanggan mulai merasa tak nyaman dan bersiap meninggalkan tempat duduk mereka. Para preman itu terkejut dengan reaksi Pak Rudi yang tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Biasanya, para pedagang akan langsung tunduk atau setidaknya mencoba bernegosiasi. Tapi lelaki tua di hadapan mereka ini, ia berbicara seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Tony tertawa kecil, tapi ada sedikit ketegangan di wajahnya. "Heh, lo pikir lo siapa? Hah?" katanya, suaranya lebih tajam. Pak Rudi tidak menjawab, ia hanya menatap Tony dengan tatapan yang begitu dalam, seolah melihat menembus jiwanya. Di momen itu, ada sesuatu dalam mata lelaki tua itu yang membuat Tony merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, kegelisahan. Seolah-olah ia baru saja menatap mata seekor binatang buas yang sedang tidur, dan ia baru saja mengusiknya. Suasana warung yang semula ramai kini terasa begitu tegang. Beberapa pelanggan mulai melirik ke arah Tony dan teman-temannya dengan gelisah. Mereka tahu geng Anak Kobra bukan kelompok sembarangan. Setiap pedagang yang menolak permintaan mereka biasanya berakhir dengan warung yang hancur atau tubuh yang babak belur. Tapi pria tua itu, Pak Rudi, masih berdiri tegak di belakang panggangan, seolah ancaman yang baru saja dilontarkan Tony hanyalah angin lalu. Bara api dari arang yang menyala di depan Pak Rudi seperti memantulkan percikan kemarahan yang masih terpendam dalam dirinya. Tony menggertakkan giginya, tak ada seorang pun yang pernah menolaknya dengan sikap seperti ini. Ia bangkit dari kursinya, lalu menendang meja di depannya hingga piring dan gelas di atasnya jatuh berantakan ke tanah. Bunyi pecahan kaca menggema di antara keheningan. "Gue kasih lo satu kesempatan lagi, Pak Tua," katanya, suaranya kini bergetar karena emosi. "Besok, kalau gue datang lagi dan lo belum setor, gue bakal bikin warung lo ini tinggal puing-puing." Pak Rudi tetap tak bereaksi. Dengan tenang,
Ia mengambil sapu dari sudut warung dan mulai menyapu pecahan kaca yang berserakan di lantai. Gerakannya pelan, terukur, seakan tak ada ancaman yang benar-benar berarti baginya. Hal itu justru membuat Tony semakin geram. Ia terbiasa melihat orang gemetar ketakutan di depannya, tapi yang ini berbeda. Tony merasakan sesuatu yang aneh, sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Salah satu anak buah Tony, seorang pria bertubuh besar bernama Jaya, maju dengan tatapan garang. "Biar gue kasih pelajaran dulu, Ton," katanya sambil meraih botol bir dari meja dan mengangkatnya tinggi-tinggi, siap menghantam kepala Pak Rudi. Para pelanggan menahan napas, beberapa bahkan sudah berlari menjauh, takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Namun, sebelum botol itu sempat mengenai kepalanya, tangan Pak Rudi bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran pria seusianya. Dengan satu gerakan sederhana, ia menangkap pergelangan tangan Jaya dengan cengkeraman yang begitu kuat, hingga terdengar suara retakan halus. Seketika itu juga, ekspresi percaya diri di wajah Jaya berubah menjadi kesakitan. Ia merintih, mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Pak Rudi bagaikan besi yang menjepit tulangnya. Pak Rudi menatap mata Jaya dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara rendah tapi dingin. "Pergilah," katanya singkat, "dan jangan pernah coba-coba membuat keributan di tempat saya lagi." Ia lalu melepaskan tangannya dengan dorongan kecil, cukup untuk membuat Jaya terhuyung mundur beberapa langkah. Tony dan anak buahnya terdiam. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jaya, orang terkuat di geng mereka, baru saja dipermalukan oleh seorang pria tua tanpa sedikit pun usaha. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tony menelan ludah, lalu melangkah mundur perlahan. "Gue bakal balik lagi," katanya, suaranya terdengar lebih ragu dari sebelumnya. "Dan waktu itu, lo bakal nyesel." Pak Rudi tidak menjawab, ia hanya menatap mereka pergi dengan mata yang tajam, mata seorang pria yang pernah hidup dalam kegelapan, tapi kini memilih untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Namun, malam itu, ia tahu bahwa kedamaian yang ia bangun perlahan mulai runtuh. Dan sepertinya, bayangan masa lalunya akan segera kembali menghantuinya. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang masih menggantung di udara. Beberapa pelanggan yang menyaksikan kejadian tadi memilih pergi lebih awal, tak ingin terlibat dalam urusan yang bisa membawa mereka ke dalam masalah. Pak Rudi tetap melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa Tony dan gengnya tidak akan tinggal diam. Ia bukan orang bodoh, preman seperti mereka tidak akan menerima penghinaan begitu saja. Keesokan harinya, warung Pak Rudi kembali buka seperti biasa. Namun, berbeda dari hari-hari sebelumnya, jumlah pelanggan berkurang drastis. Orang-orang mulai takut untuk datang, khawatir geng anak kobra akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Beberapa tetangga bahkan menasihatinya untuk membayar saja apa yang diminta, agar warungnya tetap aman. "Pak Rudi, saya tahu Bapak orang baik," kata Bu Sari, penjual nasi uduk di seberang jalan. "Tapi preman-preman itu nggak main-main. Mereka bisa membakar warung ini kalau Bapak terus menolak." Pak Rudi hanya tersenyum tipis. "Terima kasih atas perhatiannya, Bu," katanya dengan suara tenang. "Tapi saya sudah mengambil keputusan." Ia tahu betul bahwa menyerah bukanlah pilihan. Sekali ia tunduk, ia akan terus diinjak. Namun, bukan itu yang membuatnya bertahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini ia coba kubur, sesuatu yang dulu menjadikannya legenda di dunia jalanan. Malam mulai turun ketika suara deru motor memenuhi gang sempit tempat warungnya berada. 6 motor besar berhenti di depan warung, menghalangi jalan masuk. Tony turun dengan langkah percaya diri, kali ini membawa lebih banyak orang. Beberapa dari mereka membawa batang besi, sementara yang lain menggenggam botol kaca. Tony menatap Pak Rudi dengan seringai puas. "Gue udah bilang, kan?" katanya, sambil melempar tusuk sate ke tanah. "Lo harus bayar harga buat penghinaan kemarin." Pak Rudi menghela napas pelan. Ia melipat tangannya di depan dada, menatap Tony dengan ekspresi datar. "Kalian masih punya waktu untuk pergi," katanya, suaranya tetap tenang. "Jangan buat keputusan yang bakal kalian sesali." Tony tertawa terbahak-bahak. "Denger tuh, anak-anak, si Pak tua ini masih berani ngasih peringatan." Para anak buahnya ikut tertawa, tapi tawa mereka tak berlangsung lama. Dalam sekejap, Pak Rudi sudah bergerak. Ia meraih sebuah tusuk sate dari panggangan dan melemparkannya dengan presisi mengerikan.
Ujung tajam tusuk sate itu melesat dan menancap tepat di lengan salah satu preman, membuatnya menjerit kesakitan dan menjatuhkan batang besi yang ia pegang. Semua orang terdiam. Tony melotot, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia melihat ke arah Pak Rudi, yang kini berdiri dengan postur berbeda, tidak lagi seperti seorang pedagang sate biasa, tapi seperti seseorang yang terbiasa dengan kekerasan. Seseorang yang tahu cara bertarung, dan yang lebih mengerikan lagi, seseorang yang menikmati pertarungan. "Saya sudah kasih kalian kesempatan," kata Pak Rudi, suaranya kini lebih dingin. "Tapi sepertinya kalian benar-benar ingin tahu siapa saya sebenarnya." Matanya yang tajam berkilat di bawah cahaya lampu warung, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tony merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa takut yang mencekam. Malam itu, geng anak kobra pergi dengan kemarahan yang membara. Tony menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan rasa malu yang menghantam egonya. Ia, yang selama ini ditakuti oleh banyak orang, kini dipermalukan oleh seorang pria tua penjual sate. Rasa sakit di lengannya akibat tusukan sate masih terasa, tapi yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya yang hancur di depan anak buahnya. Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, Tony mengumpulkan lebih banyak anak buah. Mereka yang hadir bukan hanya geng anak kobra, tapi juga beberapa preman bayaran dari kelompok lain. Sekitar 20 orang berkumpul di sana, wajah-wajah mereka penuh dendam. "Gue nggak peduli siapa dia," geram Tony, tangannya mengepal keras. "Malam ini, kita habisin warungnya. Kita kasih pelajaran buat orang tua itu biar dia tahu siapa yang berkuasa di sini." Para preman itu bersorak, mengangkat batang besi, kayu, dan beberapa botol bensin yang sudah mereka siapkan. Mereka tak hanya ingin menghajar Pak Rudi, tapi juga menghancurkan warungnya sampai rata dengan tanah. Malam itu, dengan motor meraung-raung seperti gerombolan serigala lapar, mereka melaju menuju warung kecil yang berdiri tenang di ujung gang. Pak Rudi sudah menduganya. Ia berdiri di depan warung dengan tangan bersedekap, matanya menatap lurus ke arah jalan yang gelap. Dari kejauhan, ia mendengar suara motor yang semakin mendekat, deru mesinnya seperti gemuruh badai yang siap menghantam. Namun, wajahnya tetap tenang, seolah-olah ia telah menghadapi hal yang lebih buruk dari ini. Begitu rombongan preman tiba, tanpa banyak bicara, mereka langsung bertindak. Salah satu dari mereka melempar botol ke arah warung, menghancurkan kaca etalase. Yang lain mengayunkan batang besi ke meja-meja kayu, membuatnya roboh dalam sekejap. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan aksi brutal mereka, sesuatu terjadi. Pak Rudi bergerak, dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk pria seusianya, ia meraih batang besi dari salah satu preman dan menggunakannya untuk melumpuhkan dua orang dalam satu gerakan cepat. Dentuman keras terdengar saat salah satu dari mereka terhempas ke meja yang sudah hancur. Beberapa preman mundur, kaget melihat bagaimana pria tua itu bergerak, terlalu cepat, terlalu terlatih. Tony menggeram dan maju ke depan. Ia mengayunkan pisau ke arah Pak Rudi, tapi dengan satu gerakan sederhana, tangan Pak Rudi menangkap pergelangan tangannya dan memutarnya ke belakang. Tony berteriak kesakitan, pisau di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ia kini berada dalam cengkeraman pria yang ia anggap lemah. Pak Rudi mendekat ke telinganya dan berbisik dengan suara rendah, "Kau baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, nak." Ketakutan mulai merayap di wajah Tony. Matanya melihat ke arah anak buahnya yang kini ragu-ragu, beberapa bahkan sudah melangkah mundur. Mereka datang dengan niat menghancurkan warung ini, tapi kini mereka yang justru berada di ambang kehancuran. Pak Rudi, pria tua yang mereka remehkan, bukanlah orang biasa. Ia bukan sekadar pedagang sate, ia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik senyum ramahnya. Tony merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Cengkeraman Pak Rudi di pergelangan tangannya begitu kuat, seolah besi yang tak bisa digerakkan. Mata pria tua itu menatapnya tajam, bukan dengan kemarahan, melainkan ketenangan yang justru lebih menakutkan. Tony tahu, ia bukan sedang berhadapan dengan pedagang sate biasa. Ia telah membuat kesalahan besar. Pak Rudi melepaskan cengkeramannya dengan dorongan kuat, membuat Tony terhuyung ke belakang. Beberapa anak buahnya masih berdiri di sekeliling, bingung harus bertindak atau lari. "Aku sudah memperingatkan kalian," kata Pak Rudi dengan suara rendah, tapi penuh ketegasan. "Tapi kalian terlalu bodoh untuk mengerti." Jaya,
Preman berbadan besar yang sebelumnya dihina karena kalah dari Pak Rudi, tak terima dipermalukan lagi. Dengan teriakan penuh amarah, ia mengayunkan batang besinya ke kepala Pak Rudi. Tapi sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dalam sepersekian detik, tubuh Pak Rudi bergerak ke samping, menghindari serangan itu dengan mudah. Sebelum Jaya sempat menyadari apa yang terjadi, Pak Rudi mengayunkan sikunya tepat ke ulu hatinya. Jaya terhuyung mundur, wajahnya berubah pucat saat udara dalam paru-parunya seakan tersedot keluar. Lalu, tanpa ampun, Pak Rudi menendang kakinya dengan gerakan cepat dan presisi, membuat pria besar itu jatuh berlutut sebelum kepalanya dihantam dengan hantaman telapak tangan yang keras. Jaya ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Suasana berubah mencekam. Para preman yang tadi datang dengan penuh percaya diri kini mulai menyadari bahwa mereka telah mengusik sosok yang salah. Tony mundur perlahan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, salah satu anak buahnya berbisik dengan wajah ketakutan, "Ton, gue pernah dengar cerita tentang orang ini, dia bukan orang biasa, dia Sang Macan." Tony menoleh dengan mata terbelalak. Nama itu, nama yang selama ini hanya beredar dalam cerita-cerita lama di dunia kriminal Jakarta. Sang Macan adalah legenda, preman yang dulu menguasai jalanan, dikenal karena kebrutalannya dan ketidakberaniannya mundur dari pertarungan apapun. Namun, yang lebih menakutkan adalah kisah bahwa ia menghilang bertahun-tahun lalu setelah satu peristiwa berdarah. Semua orang mengira dia mati atau dipenjara. Tapi sekarang, pria itu berdiri di depan mereka, masih sekuat dan seganas dulu. Pak Rudi menatap Tony dalam-dalam. "Sekarang kalian tahu," katanya dengan nada dingin. "Dan aku kasih kalian satu kesempatan terakhir, pergi dan jangan pernah kembali." Tony menelan ludahnya, ketakutan menguasai dirinya. Ia memberi isyarat pada anak buahnya, dan tanpa banyak bicara, mereka semua berbalik dan lari, meninggalkan warung yang kini berdiri tegak seperti benteng tak tergoyahkan. Pak Rudi menghela napas pelan, menatap bulan di langit. Ia tahu malam ini hanyalah permulaan. Masa lalunya yang selama ini ia coba lupakan, kini telah kembali mengetuk pintunya. Malam itu, setelah para preman lari dengan ketakutan, Pak Rudi duduk di bangku kayu tua di depan warungnya. Tangannya meraih sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya perlahan. Asap putih mengepul di udara, mengiringi pikirannya yang melayang ke masa lalu. Nama itu, Sang Macan, sudah lama tak terdengar, namun kini kembali menghantuinya. Apakah benar ia bisa lari dari dirinya sendiri? Pikirannya terusik oleh suara langkah kaki yang mendekat. Seorang pria tua bertubuh kurus berdiri di depan warungnya. Wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya masih tajam. "Rudi," suara itu lirih, namun penuh makna. Pak Rudi menoleh, mengenali pria itu seketika. "Bang Herman," katanya pelan, menyebut nama seorang mantan sahabat yang dulu berjuang bersamanya di jalanan. Herman mendekat, menarik kursi dan duduk di sebelahnya. "Gue udah dengar," katanya tanpa basa-basi. "Lu udah buka pintu yang selama ini lu tutup rapat." Pak Rudi menghembuskan asap rokoknya, menatap kosong ke depan. "Gue nggak ada pilihan, Bang. Mereka datang cari masalah." Herman tertawa kecil, tapi tawa itu pahit. "Masalah itu nggak akan berhenti di sini, katanya, menatap mata Pak Rudi dalam-dalam. "Lu pikir mereka bakal terima kekalahan begitu aja? Geng-geng sekarang mungkin nggak tahu siapa lu dulu, tapi mereka nggak bakal diam setelah dipermalukan. Ini Jakarta, sekali lu berdiri, lu harus siap lawan sampai akhir." Pak Rudi menghela napas panjang. Ia tahu Herman benar, dunia ini bukan dunia yang bisa menerima penghinaan. Tony dan gengnya pasti akan mencari cara untuk membalas. Yang lebih mengkhawatirkan, jika nama Sang Macan sudah mulai terdengar lagi, bukan hanya anak kobra yang akan datang mencarinya. Ada banyak musuh lama yang mungkin masih menyimpan dendam. Herman menatapnya lekat. "Gue nggak bakal bohong, Ada rumor kalau orang-orang lama juga mulai nanya tentang lu. Orang-orang yang dulu lu pikir udah mati atau masuk bui. Mereka dengar lu masih hidup." Pak Rudi meremas rokoknya hingga padam. "Berarti gue harus bersiap," gumamnya. Malam semakin larut. Di kejauhan, suara motor berderu, tanda bahwa kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Pak Rudi menatap langit, menyadari bahwa kedamaian yang ia bangun dengan susah payah mungkin sudah benar-benar runtuh. Masa lalunya tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Dan kali ini, ia tahu,
ia harus menyelesaikan semuanya, sekali untuk selamanya. Tony duduk di sebuah gudang kosong, wajahnya masih dipenuhi amarah yang membara. Luka di lengannya akibat tusukan sate sudah diperban, tapi yang lebih sakit adalah harga dirinya yang hancur. Di depannya, belasan preman dari berbagai kelompok duduk, melingkar, sebagian merokok, sebagian lagi menatap Tony dengan tatapan penuh tanya. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut cepak dengan tato ular di lehernya, akhirnya angkat bicara. "Jadi, lu manggil kita ke sini buat apa, Ton? Gue denger cerita kalau lu dihajar sama pedagang sate." Tony menggebrak meja dengan keras. "Bukan pedagang sate biasa," bentaknya. Dia sang macan." Seketika, suasana menjadi hening. Beberapa preman saling bertukar pandang, sementara yang lain terlihat tegang. Nama sang macan adalah legenda di dunia hitam Jakarta, sosok yang dulu menguasai jalanan dengan tangan besi sebelum menghilang tanpa jejak. Pria bertato ular itu tertawa kecil. "Jadi, lu bilang pedagang sate itu preman tua yang udah pensiun?" Ia mendengus meremehkan. "Terus kenapa? Dia udah tua, kan? Lu takut sama orang yang seharusnya udah ketinggalan zaman." Tony menatapnya tajam. "Kalau lu pikir gitu, kenapa nggak lu sendiri yang turun tangan?" Pria bertato itu mendiam, tapi matanya mulai dipenuhi keseriusan. Ia menyadari bahwa Tony tidak sedang bercanda. Jika benar yang mereka hadapi adalah sang macan, maka ini bukan sekadar urusan geng kecil lagi. "Jadi, lu mau apa sekarang?" tanyanya akhirnya. Tony menarik napas panjang. "Gue nggak peduli dia siapa dulu. Yang jelas, dia udah bikin gue malu. Dan di Jakarta, orang yang mempermalukan gue harus dibalas. Malam ini, kita habisi dia." Ia menatap orang-orang di sekelilingnya dengan penuh keyakinan. "Bukan cuma warungnya, gue mau orang itu lenyap." Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan para preman, seseorang yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Hati-hati, Ton," katanya pelan. Semua mata beralih ke sosok pria tua bertubuh kekar yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya penuh luka lama, dan sorot matanya tajam seperti pisau. "Lu nggak tahu siapa yang lagi lu hadapi." Tony menatap pria itu dengan bingung. "Maksud lu?" Pria tua itu menghela napas berat, lalu menegakkan tubuhnya. "Dulu, sebelum gue jadi siapa gue sekarang, gue pernah lihat sendiri gimana sang macan bertarung. Dia nggak cuma sekadar jago berkelahi. Dia pemburu, dan begitu dia mulai bergerak, nggak ada yang bisa lari dari cengkeramannya." Ia menatap Tony dalam-dalam. "Lu pikir lu memburu dia? Salah, Ton. Mungkin, justru dia yang sekarang sedang memburu lu." Malam itu, Pak Rudi duduk di dapur warungnya, membersihkan sebilah pisau daging yang biasa ia gunakan untuk memotong sate. Tangannya bekerja dengan tenang, tapi matanya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia tahu, setelah kejadian tadi malam, Tony tidak akan tinggal diam. Dan lebih buruk lagi, jika orang-orang lama sudah mulai mendengar namanya kembali, maka yang akan datang bukan hanya sekumpulan anak geng murahan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Pak Rudi langsung menyadarinya. Langkah-langkah itu pelan, berhati-hati, tapi bukan langkah pelanggan biasa. Ia meletakkan pisaunya, menghela napas, lalu berjalan keluar. Di depan warung, sosok Herman sudah berdiri, merokok dengan wajah serius. "Mereka sudah mulai bergerak, katanya tanpa basa-basi. "Bukan cuma geng Tony, orang-orang lama juga mulai muncul." Pak Rudi mengangkat alisnya. "Siapa yang lu maksud?" tanyanya. Herman membuang puntung rokoknya ke tanah, menginjaknya dengan kasar. "Ada satu nama yang lu pasti masih ingat, Bang Jafar." Seketika, udara seakan membeku. Pak Rudi menatap Herman dengan tajam. Nama itu adalah nama yang selama ini ia harap tidak pernah kembali. Bang Jafar adalah salah satu orang yang dulu ia hadapi sebelum ia menghilang dari dunia hitam. Preman paling licik dan berbahaya di Jakarta, orang yang tidak kenal ampun dalam memburu musuh-musuhnya. Jika benar Bang Jafar kembali, itu berarti sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Herman melanjutkan, "Dulu dia lu anggap udah mati, kan? Ternyata dia cuma menghilang, kayak lu. Dan sekarang, begitu dia dengar nama sang macan muncul lagi, dia pasti bakal nyari lu." Pak Rudi mengepalkan tangannya. Dulu, ia sudah berjanji untuk meninggalkan dunia ini, untuk hidup tenang sebagai pedagang sate. Tapi kini, semuanya berubah. Mereka datang menantangnya, menggali kuburan lama yang seharusnya tetap terkubur.
Jika Bang Jafar benar-benar sudah kembali, maka tidak ada jalan lain. Ia harus menghadapi semuanya, sebelum semuanya lebih buruk. Pak Rudi menatap ke arah jalanan yang gelap, matanya mulai berkilat dengan sesuatu yang selama ini ia tekan dalam dirinya. Dahulu, ia adalah pemburu. Dan kini, setelah sekian lama, pemburu itu telah bangun kembali. Malam semakin larut, namun Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah bangunan tua yang kini dijadikan markas sementara, Bang Jafar duduk di kursi kayu usang, ditemani beberapa anak buah setianya. Pria parubaya itu masih tampak garang, meskipun uban mulai menghiasi rambutnya. Luka lama di pelipisnya menjadi tanda pertempuran brutal yang pernah ia jalani bertahun-tahun lalu. Jadi, dia masih hidup, gumamnya sambil tersenyum miring, matanya berkilat tajam. Di depannya, Tony berdiri dengan wajah penuh amarah, tapi ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia baru saja menceritakan bagaimana ia dipermalukan oleh seorang pria tua di warung sate. "Gue mau dia mati, Bang," katanya penuh dendam. "Gue nggak peduli dia siapa dulu, dia udah bikin gue malu." Bang Jafar terkekeh, suaranya berat dan dingin. "Bocah bodoh, kalau lu tahu siapa yang lu hadapi, lu nggak akan ngomong gitu." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Tony dalam-dalam. "Lu tahu kenapa gue masih hidup sampai sekarang? Karena gue tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Dan percaya sama gue, kalau yang kita hadapi ini benar-benar sang macan, lu baru aja nyalain api neraka." Tony menelan ludahnya. "Jadi, Bang, lu takut?" pancingnya dengan nada penuh emosi. Bang Jafar mendengus. "Takut? Hahaha, gue nggak pernah takut sama orang, apalagi cuma macan tua. Tapi gue juga nggak bodoh. Kalau mau jatuhin dia, kita harus main cerdas. Bukan kayak lu, yang datang dengan geng bocah dan malah dipermalukan." Ia menyalakan rokoknya, menghembuskan asap tebal ke udara. "Kalau lu mau lihat dia jatuh, kita harus bikin dia lemah dulu. Kita harus buat dia keluar dari sarangnya." Sementara itu, di warung sate, Pak Rudi duduk termenung, merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia tahu ini hanya masalah waktu sebelum Jafar benar-benar muncul. Dan ketika saat itu tiba, ia tak bisa menghindar lagi. Herman duduk di sampingnya, diam, tapi matanya menatap Pak Rudi penuh arti. "Lu siap?" tanya Herman akhirnya. Pak Rudi menghela napas. "Gue udah berhenti jadi sang macan bertahun-tahun, Bang. Tapi kalau mereka pikir gue udah lupa caranya berperang," ia menatap tajam ke kejauhan. "Mereka salah besar." Di kejauhan, di sudut-sudut gelap Jakarta, para preman mulai bergerak. Arwah-arwah lama dunia hitam yang selama ini terpendam mulai bangkit. Malam ini, perang sudah tak bisa dihindari lagi. Malam itu, warung sate Pak Rudi terlihat seperti biasa, sepi dan sederhana. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang menunggu meledak. Pak Rudi duduk di dalam, tangannya menggenggam pisau dapur yang sudah diasah dengan sempurna. Herman berdiri di dekat pintu, mengawasi jalanan gelap dengan gelisah. "Mereka pasti datang," katanya pelan. Pak Rudi mengangguk tanpa menoleh. "Gue tahu, Bang, dan gue nggak akan lari." Di kejauhan, deru motor mulai terdengar, semakin lama semakin banyak. Herman mengumpat pelan. "Mereka bawa pasukan, Di. Bukan cuma anak buah Tony, Bang Jafar juga ada di sana." Pak Rudi menarik napas panjang, lalu berdiri. "Kalau mereka pikir bisa ambil nyawa gue dengan cara gampang, mereka salah." Ia berjalan keluar, berdiri di bawah cahaya lampu jalanan yang redup. Saat itu juga, belasan motor berhenti di depan warungnya. Puluhan preman turun, beberapa membawa senjata tajam, sisanya mengepalkan tangan siap bertarung. Dari tengah kerumunan, Bang Jafar melangkah maju, senyumnya dingin. "Lama nggak ketemu, macan," katanya dengan nada penuh ejekan. "Gue pikir lu udah jadi kucing jinak." Pak Rudi menatapnya tajam. "Kalau gue kucing jinak, lu nggak akan bawa pasukan sebanyak ini." Jafar tertawa, tapi tawa itu segera menghilang saat Pak Rudi maju selangkah. "Lu datang ke sini untuk apa, Jafar?" tanyanya dingin. "Kalau cuma mau lihat gue berdiri di depan warung ini, lu buang-buang waktu." Jafar mencibir. "Gue datang untuk menghabisi lu. Jakarta nggak punya tempat untuk orang seperti lu lagi." Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya. Dalam hitungan detik, puluhan preman mulai maju, mengelilingi Pak Rudi dan Herman. Herman menghela napas panjang.
Gue terlalu tua untuk ini, gumamnya, lalu menarik batang besi yang diselipkan di punggungnya. Tapi ya sudahlah, Pak Rudi hanya tersenyum tipis. Malam ini, mereka akan tahu, kenapa mereka dulu takut sama sang macan. Dan saat preman pertama menerjang, pertarungan dimulai. Teriakan, suara pukulan, dan dentingan senjata memenuhi udara. Darah akan mengalir malam ini. Tapi satu hal pasti, Pak Rudi tidak akan jatuh dengan mudah.